Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry, bikin live dulu yang Instagram. Oke, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Masih ketemu lagi. Assalamualaikum yang di Instagram, Assalamualaikum yang di Facebook. Ketemu lagi saya Dandi. Nanti akan menyusul bentar lagi Budiah. Ya. Apa kabar Om Abi Bahrul? Oh, apa kabar? Oke, semuanya yang stay tune. Terima kasih. Hari ini kita akan lanjutkan bab terakhir dari bedah buku Anger Management. Ya. Sebelumnya saya tanya dulu gimana puasanya? Aman? Masih pada puasa? Nah, sambil ngabuburit, santai, kita sambil bahas tentang buku Anger Management. Hari ini kita akan lanjutkan sampai ke bab 8 ya, bab 7, sesi ke-8. Kemarin kita sudah bahas bab 6, sekarang bab 7. Judulnya itu Heart Feel Free Life. Heart Feel Free Life. Wah, ini berarti hatinya bebas. Makanya di buku ini bisa dilihat, kami tampil akan ada sebuah lagu, tulisan lagu ini ya, dari Iwake. Ya, bebas. Sudah tinggalkan saja semua persoalan. Di sini, waktu kita tuk sejenak bebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Gitu. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, teman. Memang benar teman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Jadi nge-rap gue. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang. Bagaikan anak kecil yang lari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapangan yang luas. Wah, panjang ya, nanti jadi nyanyi satu konser. Nah, itu adalah sebetulnya ingin mengutarakan bahwa ternyata ketika kita sudah bisa mengelola hati, mengelola emosi, mengelola marah, ya, dan kita sudah bisa menguras isi tas atau ransel-ransel emosi negatif kita, ternyata kita merasakan bahwa hidup itu lebih bebas, gitu. Rasanya dada lebih ringan gitu ya. Nah, sebetulnya yang diharapkan adalah itu. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih maksimal. Ketika emosi kita dapat terkendali, logika lebih jalan, gitu. Nah, salah satunya di sini adalah ngebahas Budia, mana Budia? Silakan Budia, mari. Nah, ini menjadi pribadi asertif. Nah, menjadi apa sih yang dimaksud dengan asertif tuh? Definisinya dulu sih, gitu ya. Ketika hati kita sudah menjadi lapang, bebas, lepas, kita bisa gampang untuk menjadi orang yang asertif, gitu. Jadi merdeka, gitu. Mau mengungkapkan apa saja dengan bebas, dengan nyaman. Tapi orang yang asertif itu, dia tetap akan memperhatikan harkat dan martabat. Harkat dan martabat siapa? Harkat dan martabat dirinya, dan juga harkat dan martabat orang lain. Kalau orang yang agresif, itu dia hanya memperhatikan harkat dan martabat dirinya saja. Orang yang pasif, itu hanya memperhatikan harkat dan martabat orang lain saja. Ke dirinya kurang gitu. Sehingga orang asertif ini adalah irisan di antara memperhatikan harkat dan martabat dirinya, dan juga memperhatikan harkat dan martabat orang lain. Itu untuk bahwa orang itu adalah asertif gitu. Nah, mari kita berlatih. Let's practice, katanya ya. Cara pertama yang mencapai heart feel free adalah menjadi orang yang asertif, yaitu menjadi pribadi yang merdeka, menyatakan pendapat dan perasaan namun dengan tetap memperhatikan pendapat dan perasaan orang lain. Nah, di buku dituliskan seperti itu.
Tidak mudah memang. Namun kami yakin menjadi pribadi asertif sangat bisa dilatih dan diasah. Nah jadi ini tuh bisa dilatih, bisa diasah, bisa dibiasakan. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah mari kita berlatih. Satu, pertama, luruskan niat dan mantapkan hati. Segala sesuatu yang dimulai dari niat, niatkanlah bahwa mengasah kemampuan ini sebagai bentuk ibadah yang kualitas relasi saya dengan orang lain menjadi lebih baik. Gitu. Jadi niatkan dari hati, mantapkan gitu. Karena salah satunya adalah ketika kalau kita sudah niat dari hati dan memang mantapkan karena Allah, insya Allah yang lain tuh jadi nggak ganggu gitu. Budia, ini sore ini lagi seru karena semua orang lagi pada ngabuburit. Anak saya di atas tuh lagi main apa namanya alat musik tiup itu sambil main-main ya, sambil ngabuburit. Nah, jadi kita ngabuburit santai sambil bahas tentang buku ya. Kikis mindset dan mental blocking. Mari kita kikis mental blocking kita, mindset yang negatif. Yuk kita kikis. Nih. Bagi yang pasif, kadang ketakutan dan kekhawatiran berlebih pada reaksi orang lain. Ya. Sehingga membuat dia merasa takut salah dan akhirnya memilih untuk diam. Sebetulnya jadinya rugi ya. Karena hanya merhatiin orang aja, taunya orang gak merhatiin kita. Memang kita ini hidup di kita itu makhluk sosial, kita hidup di lingkungan sosial. Sehingga kita akan memperhatikan pendapat orang. Maksudnya orang akan berpendapat apa terhadap kita. Seperti kemarin saya bilang, saya tidak bosan-bosan menyatakan bahwa manusia itu bebas mau berekspresi apa saja, mau ngomong apa saja. Tapi masalahnya kita tidak terbebas dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan. That's the problem gitu. Sehingga kita harus menampilkan tetap aja ada aturan umum, ada aturan norma yang harus kita penuhi. Jadi memang perlu memperhatikan, tapi kita pun harus tetap memperhatikan kebutuhan kita gitu. Makanya cara tadi main cantik. Nah, secantik istri saya. Mari Bu Dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf ya telat. Biasa A sampai Z dulu Pak Dandi. Ada siapa aja nih di IG? Apa kabar? Siapa? Novi, Ri, Kang Uung juga. Hatur nuhun, hatur nuhun. Kita yang udah ini ya mau di sesi akhir ya. Oke, sesi terakhir. Tapi semoga ini PR-PR yang 6 bab sebelumnya dikerjakan ya Pak Dandi ya. Iya, karena sebenarnya ini adalah hasilnya. Ini adalah buahnya. Buah dari bagaimana sih kita mengelola dan mengalirkan energi marah gitu ya. Bagaimana menguras ransel emosi ya Pak Dandi ya. Akhirnya lebih ringan tadi kayak lagu Iwake itu ya. Kitanya lebih plong, lebih lega gitu ya. Itu yang menandakan bahwa beban emosi kita udah terangkat. Nah, tadinya saya mau nge-rap satu lagu tadi. Oh iya. Kepanjangan bisa sampai nanti buka ya Pak Dandi ya. Iya. Tapi yang jelas indikatornya yang kemarin Pak Dandi. Jadi sebenarnya kalau kita udah sempat memproses ya media apapun yang media yang gue banget istilahnya boleh kalau kita cerdas linguistik pakailah itu dengan self talk gitu ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita nggak terlalu pintar ngomong gitu ya, mungkin menulis itu akan lebih rilis. Lakukan itu, nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas salah satu yang bisa kita rasakan adalah beban di pundak itu berkurang ya. Literary memang beban psikologis itu biasanya numpuk di pundak. Kalau kita punya banyak tegang. beban emosi ya Bu. Kalau kita punya banyak beban emosi, biasanya yang paling terasa itu di sini. Ya, rasanya gitu. kok beban gitu, di sini berat gitu. Itu salah satunya. Betul. Dan akhirnya karena badan kita tension terus, waspada, tegang, akhirnya kita pun susah tidur. Nah begitu, jadi indikator yang paling sederhana adalah dari respon tubuh kita. Kalau ternyata kita minimal sudah melakukan 1 kali aja ya untuk mengalirkan ransel emosi negatif, itu tuh kita lebih enak
lebih enak badan kita, terus tidur lebih Teh nyenyak. Ani tuh, Ani Berta. Oh ya, halo Teh. Ya. Kita udah nyobain soalnya nih. Ya sampai level 10 Teh Ani workshopnya ya. Iya, karena memang worth it. Dan nah nyambung ke Mbak Ani. Kan langsung ya Mbak Ani merasakan beliau itu kekuatan utamanya adalah di thinking dan writing. Karena beliau blogger gitu. Ini blogger ngehits teman saya. Iya, yang kerasa betul, yang kerasa teman SMP ya Pak Teman Didi SMP ya keren, salut pokoknya buat Mbak Ani Iya. ini luar biasa. Jadi kerasa beban itu keluar, terus akhirnya potensi yang terbaik kita tuh keluar Pak Dandi. Ya misalnya contoh nyata dari Mbak Ani mengatakan kok saya jadi ide-ide tuh bermunculan gitu, banyak insight gitu, yang kayaknya tersumbat sebelumnya gitu ya Pak Dandi ya. Betul, betul. Jadi logika lebih jalan, lebih lancar gitu. Karena emosinya sudah mulai tidak mengeblocking lagi. Nggak nyumbat. Nggak nyumbat, emosinya tidak menghijack. Yes, iya. Amigdala hijacking, ingat kemarin kita ceritain ya. Amigdala hijacking free ya. Free. Ya. Nah, terus ini Bu Dia lupa nih. Gimana tuh? Sebelum ini ada pesan-pesan sponsor. Ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Plaza Kamera dari Surabaya. Oh ya. Om Erik. Nah, ini makasih nih sudah mengirimkan lampunya RL10 ini ya. Foto ini dari Foto Plus. Ini kita pakai ini. Jadi lampunya sekarang ada 2 nih, kiri kanan. Lebih terang. Gitu. Terima kasih loh. Terima kasih loh, Mary. Gitu. Makasih untuk Plaza Kamera. Mari kita lanjutkan. Plaza Kamera juga keren. Nah, itu jadi lanjut lagi. Kalau misal ternyata blocking kita udah satu-satu dibukakan, akhirnya ternyata kita itu orang juara semuanya Pak Dandi gitu. Karena kita itu punya kepribadian ya. Ciri kepribadian itu unik. Unik adalah unik potensinya juga. Nah, si potensi itu suka tertutupi oleh emosi yang negatif. Apakah misalnya amarah yang berlebihan ya, apakah dia akhirnya frustasi yang enggak berkepanjangan ya, konflik segala macam. Nah, itu di hijack si potensi juga gitu. Nah, itu yang bikin akhirnya ketika diangkat potensi kita bercahaya lagi ya. Mbak Ani sukses terus, berkah terus ya. Jadi, kalau saya biasa cerita adalah gini. Temukanlah cahayamu, biarkan dia bersinar. Ketika dia bersinar, maka kegelapanmu sudah tidak relevan lagi. Yes. Betul, setuju banget. Karena kadang kita kalau dalam keadaan emosi yang negatif, yang marah, benci, kadang kita nggak bisa melihat kebaikan dan potensi baik dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain, gitu ya. Nah, Bab 8 ini ngebahas result. betul, result. Jadi kalau ternyata diprosesnya dengan betul, resultnya bagus gitu ya. Insya Allah. Nah, apalagi nih? Tadi udah luruskan niat dan mantapkan hati. Siap, berarti kikis mindset and mental blocking ya, kayak tadi ya. Nah, sebenarnya ini Pak Dandi, saya cerita sedikit tentang mindset. Pak Dandi, apa sih yang disebut mindset gitu ya? Sebenarnya mindset itu adalah mindset gitu ya. Mindset itu adalah pola pikir. Iya, pola pikir akibat kebiasaan kita gitu ya. Yang daily dilakukan dan akhirnya itu menjadi bagian hidup kita, dan itu akhirnya terpola gitu ya ke kebiasaan itu. Ini nggak mudah mindset ini dirubah Pak Dandi. Apa contohnya Pak Dandi? Kalau orang Indonesia sekarang mau buka puasa, apa yang dilakukan? Padahal gimana Pak Dandi? Abdi mah orang Sunda Bu Dia. Ya pasti. Pamita acan sanggut eta acan tuang. Jadi saya mah orang Indonesia, kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Nah itu mindset. Mindset. Nah sebenarnya kan banyak keterangan ya sekarang pola hidup sehat itu. Sebenarnya makan itu diiringi dulu dengan dia appetizer ya, pencahar buah, karena biar asam lambung kita itu memang lebih sehat Pak Dandi gitu. Dia bertahap juga mengunyah makanan yang masuk ke lambung, dan akhirnya barulah main course, barulah dessert. Kalau kita kan hajar gitu ya. Nah itu sebenarnya mindset. Coba kalau misalnya kita disajikan nih di atas meja makan, ada buah, ada nasi goreng, ada sate, dan ada akhirnya kolak gitu ya.
Karena mindset kita biasanya kolak duluan Pak Dandi, atau kayak Pak Dandi nasi duluan. Nah itu udah mindset, itu susah kita ngerubah. Padahal dalam pola makan Pak Dandi gitu ya, apalagi pola hidup keseluruhan gitu ya. Jadi itu yang kami juga sering share, ngerubah mindset tuh nggak Kalau mudah. mindset yang dikaitkan dengan parenting apa Bu Dia? Mindset parenting misalnya itu kalau dalam emosi Pak Dandi, yaitu bahwa emosi itu adalah dialihkan, bukan dialirkan. Itu mindset. Di bab 1 ya, di bab 7 tuh ada 7 kekeliruan mindset tentang emosi. Nah, bisa dilihat nanti untuk yang belum punya bukunya silakan kalau mau baca nanti ya, di sini ada. Saya hanya ingin mengantarkan bahwa tadi mengubah 7 kekeliruan mindset, 7 kekeliruan paradigma itu nggak mudah. Mengubah tadi kita pola makan dari yang dessert dulu, dari yang appetizer dulu akhirnya ke main course, itu aja susah gitu ya. Apalagi ini mengubah sesuatu yang beyond that gitu Pak Dandi, mengubah psikologis, di mana ini juga budaya udah ngaruh banget gitu ya. Tapi bukan nggak mungkin ya Pak Dandi ya. Kalau tadi dengan niat sungguh-sungguh pasti bisa. Itu yang terkait dengan mindset. Betul. Nah, ini kan kita juga bahas bahwa ini sedang membahas tentang bagaimana kita melatih supaya kita menjadi orang yang asertif. Nah, apabila dikaitkan dengan kepribadian dalam pola relasi dengan orang, kan ada 4 tuh kepribadian tuh. Pertama yang agresif. Orang agresif itu adalah kalau dia marah, dia akan langsung ekspresikan keluar, sehingga dia anger out. Dirinya mungkin gak rusak, tapi yang rusak orang lain. Dia spontan aja. Spontan gitu aja. Ya, keluar ya. Kalau dia lagi naik bis nih, kakinya keinjak, bisa jadi dia akan balas nginjak, "Woi, sakit nih," dibanjek, dibalas diinjek, atau dia dorong orang gitu ya. Intinya kuncinya dia menyerang di depan. Kan agresif. Berani langsung, Iya. tapi caranya benar-benar frontal. Ya, langsung ke orangnya. Gitu. Orang pasif, kebalikannya, dia nggak berani nyerang. Dia diem aja, begitu kakinya keinjek cuman bisa meratapi nasib. Anggerin itu ya. Itu anger in jenisnya. Aduh sakit banget, tapi cuma meratap aja nggak ngapa-ngapain. Iya. Nggak berani ngomong, nggak apa. Dia jadinya yang rusak dirinya sendiri. Iya, berarti kalau itu berarti dia menyerang diri sendiri. Dirinya sendiri. Berarti tadi menyerang Yang diserang, keluar, kalau tadi nyerangnya orang, sekarang dia menyerang diri sendiri ke dalam diri sendiri. tanpa dia sadarin. tanpa disadari. Itu mindset juga Pak Mindset, Dandi, betul. gitu. Karena kebiasaan. Nah, yang paling seru yang ketiga ini Bu Dia. Nah, apa gimana tuh? Tipe orang yang pasif agresif. Pasif agresif itu berani nyerang, tapi nggak berani langsung ke orangnya. Jadi begitu dia keinjak kakinya gitu misalnya, hobinya apa? Dia nggak berani ngomong langsung, tapi dia akan nyindir, nyindir. Udah keinjek tuh dia nyindir. Dia nggak nyindirin. berani bilang nih ke yang di depan. Iya, nggak berani ngomong ke yang bersangkutan, dia ngomong ke sebelahnya. Teman lu tuh, sebelah lu tuh, injak kaki gue, gile sakit banget, kaki gue sakit banget. Tapi dia tuh nggak punya perasaan, dia cuek aja dia, nggak peduli sama orang. Dia nggak berani ngomong langsung ke orangnya, tapi ngomongin ke orang lain, gitu. Nah ini pasif agresif. Apalagi kalau sekarang zaman medsos, semua orang pada bawa handphone kan. Begitu keinjak kakinya, dia langsung difoto tuh kakinya dalam posisi terinjak. Terus dia upload ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter. Update status. Kasih caption. Buat yang ngerasa nginjak kaki gue ya. Tolong tahu diri dong, punya perasaan. Lah orang yang gak tahu gimana dia ngerti ya. Gitu. Yang ada dia nyindirin, dia nyinyirin, dia ngomongin. Gibah gitu, gibah akhirnya, dan itu tidak baik. Oleh karena itu perlu kita menjadi orang yang asertif tadi. Kalau orang asertif dia akan ngomong, "Mas, Mbak, mohon maaf, kaki saya terinjak, boleh tolong diangkat kakinya dan geser?" Mungkin orang kan, "Aduh, mohon maaf Mas, nggak sengaja," gitu kan? Kan lebih enak daripada kita nyinyirin, ngomongin, apalagi ngamukin. Udah gitu, apalagi kalau ngebatin, cuma ngebatin aja yang rusak diri, rugi banget. Jadi 3 gitu. itu adalah pilihan yang kebiasaan, tapi kebiasaan gak baik, harus dirubah. Harus dirubah, betul. Walaupun sulit, tapi itu harus dirubah ya Pak Dandi ya. Waalaikumsalam Pak Teguh, ada Pak Teguh. Iya Pak Teguh. Bu Ani. Jadi gini, ada cara Bu Dia, cara mudah untuk mengungkapkan supaya jadi itu menjadi asertif. Cara ya. Cara, ada bicara caranya. Jadi ini adalah judulnya I message. Apa itu? I message. Jadi ketika kita mau mengungkapkan sesuatu, diawali dengan I feel that.
Saya merasa gitu. Jadi nih bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau ngomong ke bapak-bapak, ya Abi, Umi itu merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mohon supaya Abi bantu dong begini, begitu, begitu. Nah itu akan lebih jelas, lebih enak. I feel that, I message. Saya merasa, jadi saya misalkan ke Budia, saya tuh ngerasa akhir-akhir ini kok seperti ini ya. Bisa tolong nggak dibantu gimana? Ah gitu. Ya Budia ya. Betul. Ini yang memang pengaruh budaya Pak Dandi ada juga di asertivitas ini. Ya. Gitu Penting, ya. ngaruh Penting. banget Gimana antar tuh, budaya. Pak Dandi? Betul. Iya. Jadi gini, kita Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Betul, Dari budayanya beda-beda, sukunya beda-beda, dan itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. betul. Sehingga tingkat asertivitas orang atau di lingkungan tertentu beda-beda. Orang Sunda, saya orang Sunda itu banyaknya pasif agresif. Iya. Betul. Nggak berani ngomong langsung ngomong tuh. Pak Dandi. Atau ya bisa jadi seperti itu, banyak gitu. Tidak semua ya. Pada umumnya. Pada umumnya banyak yang seperti itu. Tapi kita mari bersama-sama melatih itu untuk supaya tadi I feel that. Nah, belajar untuk ngomong langsung isi hatinya daripada ngomongin, daripada nyindirin. Betul. Gitu. Beda cerita ketika kita ketemu orang Batak. Mungkin dia akan lebih straightforward gitu. Betul. Dan dia bisa jadi kita orang Sunda kaget tuh, ini orang kok galak Kita banget. nggak enakan gitu ya. Ini orang ngomong kok gitu amat, kaget gue. To the point To the point amat. Agresif dia, belum tentu. Belum tentu, betul. Buat dia mungkin itu biasa aja, bukan agresif gitu. Sehingga nanti ini pun harus disesuaikan. Gitu. Jadi cara cantik itu juga disesuaikan dengan budayanya gitu loh. Betul. Boleh saya menambahkan? Nah, kalau misalnya ternyata tadi ya keterampilan kita berkomunikasi, keterampilan berinteraksi, itu memang budaya sangat berpengaruh. Tapi tentunya ada kaidah umum Pak Dandi yang disebut bahwa ini adalah asertif atau agresif, yaitu cirinya adalah kalau agresif apapun budayanya, tapi dia sudah menyakiti orang lain. Apakah dengan kata-katanya ya, apakah apalagi dia sudah pakai fisik ya, jelas-jelas itu bukan lagi bicara bahwa dia kadar asertifnya misalnya berbeda karena budaya, enggak gitu. Kalau KDRT. itu KDRT gitu ya, kalau dia udah misalnya dasar gitu ya, nggak tahu diri monyet loh misalnya gitu ya, mau budaya apapun badannya itu kasar gitu, karena apalagi kita sudah tersinggung lawan bicaranya, jadi itu bukan lagi bicara tentang budaya gitu ya badan dia, jadi menyakiti akhirnya. Ada verbal abuse gitu ya, ada physical abuse, ada emotional abuse misalnya mempermalukan gitu ya, kamu mah ibu RT bisa apa sih gitu. Nah itu bisa aja nggak tergolong yang budaya tadi gitu. Kalau itu jadi ada yang Gitu. memang standar umum gitu ya. Umum ya, yang akhirnya itu memanusiakan sebenarnya gitu. Nah gimana lagi Pak Dandi? Berlatihlah itu perbanyak. Misalnya nih contoh di buku ada Karena nih. bisa diasah Diasah, ya, betul. pribadi asertif. Betul, ini bisa diasah, bisa dipelajari. Ini di buku nih dibaca itu. Berlatihlah. Nah, salah satunya nih. Saya merasa kewalahan kalau sendiri mengurus anak dan memasak sekaligus. Bisa Kak Mas bantu saya? Atau berapa lagi Masnya main gamesnya, bisa bantu nggak setelah itu untuk jaga anak? Nah, kayak gitu. Itu salah satu cara-caranya. Tapi gini, kuncinya adalah kita akan sulit melakukan asertif kalau kita masih punya banyak ransel-ransel emosi yang belum dikuras. Jadi kuncinya tiap hari lakukanlah pencegahan dengan cara terapi, anger management terapi, self healing terapi. Gitu Bu Dia. Betul, karena pribadi asertif itu lahir dari pribadi yang responsif, bukan reaktif. Nah, ini di garis besar kemarin juga saya sharing Pak Dandi pas ibu-ibu ditanya gitu ya, anaknya yang lagi belajar puasa dia tiap jam nanya, "Mah, jam berapa?" Termasuk hari ini, walaupun dia kemarin mungkin sejam sekali, alhamdulillah tamat nih anak ketiga kami Arfi. Kalau hari ini 2 jam sekali, tapi tetap ya, kebayang kalau ransel emosi kita penuh menjawab
anak meladeni pertanyaan anak yang itu lagi itu bisa jengkel, bisa kesel betul gitu. Kita adek ditanyain tadi jam segini, mah buka tuh jam berapa, mah buka tuh. Nah kalau kita si ibu gitu ya, ransel emosinya penuh, kita jadi reaktif. Reaktif tuh tadi dari intonasi gitu ya, dari kita raut muka gitu ya, apalagi udah jangan beganggu mama gitu, nanya terus gitu. Itu sangat menyakitkan Pak Dandi gitu. Boro-boro kita asertif ya, dan akhirnya ini ujian buat bunda juga. Cerewet itu karena bisa jadi belum bisa mengelola anger management. Akhirnya cerewetnya itu menyakiti karena dia reaktif gitu. Jadi nyamber-nyamber. 20.000 kata keluar dalam kecepatan cahaya sekaligus. Ya gitu. Bukan bernyanyi, bukan berkisah ya Pak Dandi ya. Ngomel yang nyakitin. Bisa nyakitin pasangan, nyakitin anak ya. Berarti kalau kemarin tapi Bu Dia susah banget katanya. Ya inilah berarti jihadnya seorang ibu adalah mengelola cerewet gitu ya. Jihad itu kalau bagi yang non muslim mungkin perjuangannya seorang ibu adalah mengelola cerewet supaya cerewetnya bermanfaat gitu, supaya cerewetnya akhirnya membuat tumbuh kembang anak tuh jadi baik gitu ya. Apalagi nih Pak Dandi? Nah selanjutnya di sini ada latihan terus berikutnya adalah jangan lupa perbanyak bersyukur. Makanya di sini ada jurnal syukur, silakan diisi. Makanya di sini disarankan di buku, silakan luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk mengisi ini. Di sini ada alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah. Tuliskan apa yang Anda syukuri hari ini. Ucapkanlah terima kasih kepada masa lalu. Ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang pernah nyakitin Anda, yang pernah memberikan pembelajaran ke Anda. Ucapkan terima kasih kepada orang masa kini. Saya maafkan setulus hati. Nah tiap hari sebelum tidur ada juga ininya kan ya. Ya betul, itu sunnah ya. Ada sunnahnya. Jadi maafkanlah orang-orang yang pernah nyakitin Anda. Sebelum tidur sebut, panggil tuh nama-nama orang-orang. Hai kamu, hai kamu, hai kamu. Aku maafkan kamu. Gitu. Dan saya doakan. Nah mari kita doakan orang-orang yang pernah nyakitin Anda itu. Kita doakan yang terbaik. Kenapa? Karena doa yang terbaik untuk orang lain akan kembali ke kita. Insya Allah berikan yang terbaik, doa yang terbaik, karena itu adalah doa untuk kita juga. Gitu. Saya tambahkan sedikit boleh Pak Di? Ya tadi yang terkait dengan bahwa kita sudah feel free gitu ya. Feel free itu artinya legowo, lapang, luas hati kita itu ya. Adalah kita coba sinkronkan Pak Dandi yang Pak Dandi kemarin sampaikan. Harus ciri orang yang sehat adalah sinkron antara isi hati dengan isi pikiran juga isi mulut gitu ya. Sinkronnya isi hati dengan isi mulut dan pikiran. Misalnya gini, aku sudah maafin kok dia dan gitu ya. Juga, dan perilakunya ya, dan perilaku gitu. Saya udah maafin kok. Nah kemarin ada klien itu saya nggak masalah. Coba siapa sih yang bermasalah sama kamu? 1, 2, 3 oke. Coba boleh nggak nomor 1 bener ya kamu udah maafin? Ya boleh saya denger gimana cara kamu mendoakan si A yang terbaik yang belum pernah kamu minta ke Allah, kamu tolong doakan dia. Enak aja Bu Dia katanya gitu. Rugi amat katanya. Enak aja dia udah nyakitin gue, didoain baik lagi sama gue. Gitu. Karena dipikir bahwa itu menjadi kerugian. Dia yang dapat untung, padahal enggak. Yang lebih untung tuh Anda. Memaafkan itu bukan untuk kebutuhan dia. Memaafkan itu untuk kebutuhan kita. Dengan kita memaafkan, dengan kita mendoakan, itu adalah kebutuhan kita dan akan kembali ke kita. Gitu. Kalau saya jadi indikatornya, oke, berarti balik ke pertanyaan awal. Kamu sudah maafin belum? Maafin dari mulut juga dari hati? Terus dia ketawa, hahaha, enggak kali ya, baru memaklumi kata dia gitu Pak Dandi. Jadi akhirnya oke, ya udah berarti kita proses, kita terapi anger management dulu gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal ini sebenarnya Pak Dandi tentang memaafkan. Kita pun ada program Ramadan Pak Dandi, yang forgiveness terapi nih, udah pada daftar belum? Kang Asep biasanya safari Ramadan, Kang Asep Hairul Gani, salam taksim, Kang Asep, beliau pionir dari forgiveness terapi gitu. Biasanya kita roadshow ya.
langsung, tapi karena ada pandemi ini akhirnya dialihkan ke kuliah daring, kuliah online di Telegram. Bagi yang mau daftar, ayo, keren banget gitu. Karena Kang Asep juga memberikan pesan ya ke kita, ayo Kang Teh Diah, Kang Dandi katanya, yang udah pernah ikut menjadi anger management, ikut kelasnya forgiveness diprioritaskan. Karena akhirnya itu kita pun mengarahkan gitu ya dia untuk melepaskan perih dan akhirnya memaafkan. Tapi ilmu memaafkan akan lebih dalam itu adalah di kuliahnya Kang Asep, karena kita juga alumnus Pak Dandi, alumnus kelasnya Kang Asep. Betul, gitu. kelasnya Kang Asep memaafkan. Ternyata gitu, memaafkan itu perlu ilmunya. Iya, butuh kompetensi ya, ilmu, kompetensi, dan akhirnya latihan. Keren banget, worth it. Di kita pun kan dibahas, tapi ini nanti akan ada lebih jelas gitu dengan konsep-konsepnya Kang Asep akan ada. Lebih lengkap ya, melengkapi, itu keren banget. Oke, itu tentang bersyukur, memaafkan, dan berdoa gitu ya. Ini udah masuk ke ranah psikologi positif. Jadi kalau kami dari konsep psikologinya adalah mulai dari beresin mental illness, potensi-potensi mental illness gitu ya, mengolah dan menguras emosi negatif sampai akhirnya menuju pribadi yang positif gitu. Karena kita akan sulit memaafkan kalau masih marah, akan sulit kita mendoakan orang lain kalau kita masih marah gitu ya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Lalu berikutnya karya Kakak Kesha. Oh ya. Ini buku kami, jadi anak kami itu menjadi ilustrator. Nah ini karyanya Kakak Kesha. Ini karyanya Kakak Kesha. Ya. Ini sebenarnya dalam rangka kemarin ini ya, talent mapping ya. Karena kita sering salah satu akibat dari adanya ransel emosi yang negatif itu kita sulit untuk melihat kebaikan diri kita dan diri orang lain. Nah di sini untuk kebaikan diri itu kita coba buat worksheet-nya gitu. Apa sih yang kamu punya? Potensi apa yang kamu punya? Dan itu lebih lengkap memang di talent mapping-nya Abah Rama ya gitu. Tapi kita seenggaknya kan bisa bercermin ya. Apa aja kebaikan kita, mulai dari sifat saya adalah kadang di mindset juga Pak Dandi. Mindset itu bakat itu adalah bakat menyanyi saja, bakat melukis saja, bakat memasak aja. Begitu semuanya nggak bisa, terus jadi saya orang tidak berbakat dong. Berarti saya orang useless dong. Apalagi dia punya ransel emosi negatif ya, pernah dibully lah, pernah apalah gitu. Akhirnya padahal di konsepnya Gallup ini, di talent mapping itu bakat itu semua orang punya. Karena sifat kan. Dia lebih ke profile. Iya. Sudah dari sononya dibekelin. Dari sononya kodratnya ya, kita dikasih tools. Itu berupa jadi bakat ini dalam pengertian sifat-sifat. Apakah sifat kita lebih pemikir? Apa sifat kita lebih ke relasi? Apa sifat kita lebih memimpin dan men-influencing orang? Apa sifat kita lebih ke ketekunan, misalnya persistensi yang mengandalkan tenaga gitu. Itu semua sifat dan punya. Dan tadi pohon yang tadi adalah diisikan Pak Dandi gitu. Silahkan. Ya, karena akhirnya nanti silahkan ke misi ya Pak Dandi ya, misi hidup. Kenali diri kita untuk masing-masing pasangan nih. Si suaminya kenali diri, istrinya kenali diri, kemudian saling mengenali pasangan, Betul. bergerak bersama-sama gitu ya. Yuk mari bergeraknya mendekat, jangan bergerak menjauh. Karena gitu, ketika Anda sudah menjadi satu, kan di situ Anda sudah boleh bersetubuh. Bersetubuh itu apa? Artinya satu tubuh, jadi satu gitu loh. Jangan masing-masing. Itu ada Nila juga, halo Nila. Nah, Anda menjadi satu dengan pasangan itu. Berkolaborasilah. Maka di situ akan butuh, kan masing-masing sudah punya bawa dari sananya gitu ya, dari keluarga, kebiasaan, nilai-nilai, values yang dianut. Masing-masing itu punya, tapi mari kita kolaborasikan itu. Sehingga butuh ada yang namanya garis tengah. Untuk mencapai garis tengah perlu dua-duanya bergerak. Bergeraknya adalah mendekat. Soalnya ada yang bergerak gitu. Pak Dandi, ada yang bergeraknya menjauh. Bergerak tapi saling menjauh. Iya. Makanya harus ada kompromi di situ. Compromise. Mari saling berkompromi. Sehingga di situ tidak lagi bicara caraku. Tidak lagi bicara caramu. Kita lagi bicara cara kita. Gitu. Itu. Nah kemudian kan itu menentukan bahwa kita sekarang sudah menjadi pasangan. Dan kita pun sudah menjadi orang tua. Begitu udah punya anak, kita menjadi orang tua loh. Gitu, buat anak-anak kita. Nah, salah satu kelebihan dengan Anda mampu mengelola
atau mengatur atau memanage angernya, marah dan emosi, Anda bisa aplikasikan ini ke anak. Gitu. Jadi kita bisa pakai nih skill ini ke anak. Nah, kayak apa Bu Dia? Silakan Bu Dia. Ini kami bahas di materi terpisah yaitu anger management for kids. Nah, di sini ya. Sebenarnya ada anger management for Kemarin kids. kita baru kuliah WhatsApp ya. Coolwap tentang anger management for kids. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang butuh Coolwap ini mau bikin, mangga hayu gitu. Gitu ya. Kenapa di sini sebenarnya ini emotional management for kids ya. Kalau kids itu kan kayak rasa gitu. Kita seperti mencicipi garam itu rasanya asin. Oh iya, kalau asem itu ya rasanya asem kecut gitu ya. Misalnya rasa belimbing buluh gitu ya. Ya kita otomatis nggak akan tiba-tiba jadi ketawa, ih asin belimbing buluh. Semua sepakat sedunia ini yang namanya manusia gitu ya, merasakan belimbing buluh atau lemon itu adalah asam gitu ya. Lalu juga tadi gula manis gitu, garam itu adalah asin. Nah sebenarnya manusia juga diciptakan tadi emosi. Dia adalah suatu anugerah, dia suatu alami ya Pak Dandi ya. Nah anak-anak tuh harus merasakan semua emosi ini. Dan ini adalah 7 warisan terbaik yang sebenarnya diturunkan dari 7 paradigma emosi tadi yang keliru Pak Dandi gitu. Mulai dari kita di sini, yuk balik lagi bagaimana sih caranya Pak Dandi, gimana sih ngawalinnya supaya anak saya yang lagi bermasalah katanya yang temper tantrum supaya jadi soleh lagi katanya ya. Terus saya tanya usianya berapa? 4 tahun. Nah, 4 tahun menikmatin aja Bu, ibu yang belajar anger manajemennya, bukan anak gitu. Atau enggak ditanyain, Pak Dandi bikin dong anger management buat siapa? Nah, anak kami berapa? Ada yang umur 5 tahun, ada umur 7 tahun. Anak-anak gitu. Nah, kalau anger manajemen anak-anak usia segitu, sebetulnya yang lebih banyak berperan itu ibu bapaknya. Yang lebih butuh. Yang butuhnya. Karena anak kecil 4 tahun disuruh diajarin, ayo kendalikan, susah. Memang bukan fitrahnya dia memang berekspresi. Tapi kita ajarin dia supaya mengenali jenis-jenis emosi. Nah, salah satunya betul. Karena tadi kan harus dia mengenali, oh kalau ditinggal ayah itu rasanya sedih. Terus alami sebenarnya itu respon alami, dia menangis. Nah, itu kenyangkan dulu nangisnya gitu. Prinsip dasarnya gitu. Kalau dia temper tantrum, sebenarnya temper tantrum juga ini bentuk ekstrim yang dilakukan oleh si anak. Karena misalnya cara biasa sudah tidak dianggap nih gitu ya. Misalnya tadi anak tuh nanya lagi tapi bundanya udah penuh. Udah. Nah akhirnya dengan cara biasa itu akhirnya aku nggak diladenin nih. Akhirnya dia ekstrim gitu ya ngomong seperti itu. Dan berikutnya di sini kita bahas yang pertama tadi mantapkan niat. Lalu yang berikutnya adalah jadilah role model. Selalu tadi role model gitu ya. Berikutnya Pak Dandi. Jadi anak-anak itu belajar dari mana sih? Pernah nggak Anda kesel ke anak-anak? Dasar lu, kayak bapak lu banget sih. Ya kayak gue. Ya mirip saya sebagai bapaknya. Kalau nggak mirip ibumu, ya iya. Lawang dia hidup sehari-hari bareng kita kok. Maka orang yang pertama akan dia copy. Ya kita sebagai lingkungan terdekatnya. Nah selanjutnya bersinergi dengan pasangan. Nah, kayak apa? Sebentar Bu Dia. Bersinergi dengan pasangan tuh bahwa kita nggak mungkin mendidik anak sendirian. Terlebih mendidik anak yang sedang kaya rasa di usia 7 tahun. Terlebih ibunya ransel emosinya penuh gitu. Jadi kemungkinan akhirnya dia meledak itu adalah kalau misalnya nggak berani ke ayahnya, walaupun kesel ke ayahnya, meledaknya akhirnya tanpa disadari dia memilih makhluk yang lemah, yaitu ke anaknya gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya anak jadi pelampiasan, sehingga akhirnya bersinergi dengan pasangan adalah salah satu solusi supaya kita bisa mendidik emosi dengan baik gitu. Kadang kita bisa jadi nggak kompak gitu. Ya udahlah dia nangis, kata bundanya, ayah biarin aja karena bundanya udah ikut kelas kami misalnya. Biarin aja ayah nangisnya puas, kata si ayahnya, jangan nangis cengeng. Nah kan berarti nggak kompak kepada Andi gitu. Itu yang dimaksud dengan bahwa untuk mendidik emosi itu harus kompak. Makanya para ayah juga yuk kita masuk ke kelas-kelas parenting ya, buku-buku pengembangan tentang parenting. Nah berikutnya tadi menyimak, kalau mau menangis puasin aja nak, karena menangis itu adalah kebutuhan. Menangis itu release stress. Menangis itu justru membuat kita akan lebih moodnya balik lagi bagus, karena air mata itu sesungguhnya diciptakan untuk dikeluarkan, bukan untuk ditahan ya. Yang jelas dipelajari bertahap, kadar dan konteksnya kita
ajarkan ke anak, terutama anak di atas 7 tahun. Lalu berikutnya adalah membimbing anak supaya dia leluasa mengalirkan rasa sedihnya, rasa marahnya tadi. Kalau misalnya marah ya marah. Oh ya tadi saya mah direbut makan siangnya gitu. Sama siapa? Jangan oh ya udahlah receh itu mah, udah lupain kamu anak jagoan. Nah, nggak begitu, tapi kita justru proses gitu ya. Dengan 4A. Aware, accept, allow, away. Nah, gitu. Lalu membimbing anak menghadapi rasa sakit, bukan menghindari. Ini juga sama Pak Dandi. Asalnya kan, oh ya udahlah, kamu kan kuat, udah aja nanti juga nggak apa-apa lagi gitu. Padahal di sini, kodoknya lompat. nah gitu misalnya ya dialihkan Kalau yang itu. jangan seperti itu. Ya, ini ada quote salah satu dari Faith ya. Control your fear before it controls you, katanya. Ya, anak yang pemberani bukanlah anak yang tidak punya rasa takut. Justru anak pemberani adalah anak yang berani melawan rasa takutnya. Ya, betul ya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah mengajarkan butterfly hug. Kalau ketika si anak itu lagi dia ketakutan ya, misalnya dengan hafalan dia nervous gitu ya, dia mau ketemu misalnya ujian apa yang nervous, karena anak pun sama tadi, emosinya ada, rasa takut, rasa kesel, marah, butterfly hug diajarin. Berikutnya toxic positivity adalah memberikan ruang curhat sebelum nasihat gitu ya. Nasihat itu baik tapi timingnya. Biar dia ngomong dulu, keluarin dulu ransel-ransel emosinya. Dan tanya ya, sama kita tanya. Lalu berikutnya tumbuhkan empati dan asah keterampilan sosial. Ini fenomena bahwa orang tua Indonesia pada umumnya adalah kalau anaknya misalnya mengalami hal yang buruk, lawan nak gitu, jangan takut gitu, udah tonjok aja gitu, atau enggak ya udahlah ngalah. Nah ini sebenarnya menciptakan anak mengasah keterampilan sosial ya dari kecil supaya asertif. Itu mulai dari umur 7 tahun gitu. Nah coba kenapa ya dia tiba-tiba ngambil makanan kamu gitu, kamu pernah nggak berbagi, coba berbagi. Nah hal-hal itu tuh ada opsi selain diam atau lawan. Lalu berikutnya adalah it's okay jika menemui psikolog atau psikiater, Pak Dandi. Jadi kalau datang ke psikolog teh bukan berarti kita orang gila. Tapi kita orang yang pengen sehat. Pengen yang sehat, dan itu juga memang buat masih sehat. Kalau udah orang gila banget udah nggak bisa tuh. Bukan ke kita lagi. Iya, gitu ya. Kalau udah memang udah nggak nyambung, suka yang apa sih bedanya psikolog, psikiater? Tapi intinya adalah kalau ke psikolog berarti dia yang masih sadar. Sehingga akhirnya kita bisa bicara, bisa menggali gitu ya. Dia menempatkan sebagai subjek. Kalau ke psikiater biasanya udah nggak nyambung. Akhirnya treatmentnya juga beda. Kalau kita treatmentnya adalah konseling dan psikoterapi, kalau psikiater dia treatmentnya banyaknya ke obat gitu ya. Ya, jadi nanti kita bisa berkolaborasi. Iya, tapi berkolaborasi. Kami pun gitu. Ketika menangani klien, wah agresinya berlebihan. Wah ini sangat depresi. Kami pasti akan refer ke teman-teman psikiater gitu ya. Baru setelah itu ke kita lagi. Gitu baru dilanjutkan. Jadi itu bisa berkolaborasi, bisa seiringan. Lalu berikutnya adalah anger management practice makes us perfect gitu. Karena kompetensi ya. Betul. Gitu, mari banyak dilatih. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membeli. Terima kasih banyak yang sudah mempelajari anger management ini yang dari kami. Karena di sini juga nih yang kita ingin bagikan adalah control your temper, let go of anger, and live a happier life. Mari kita sama-sama yuk saling berbagi. Kami buku ini adalah hasil kami secara pribadi, berbagai macam pengalaman. Dan juga pengalaman baik secara sehari-hari dan juga secara profesi. Yes, betul. Ada di sini. Nah, kemudian juga selain dari ini Bu Dia, kami juga ingin berbagi lebih banyak. Nah, hari ini kami umumkan bahwa kami menulis buku trilogi. Jadi 3 buku sekaligus. Trilogi Positive Parenting. Apa saja? Ada kaitannya sama ini ya Pak. Ada kaitannya, betul. Edukasi kesehatan mental, tapi ini konteksnya parenting. Parenting, ini konteksnya parenting dan ini lebih detail. Oke. Jadi lebih dalam ke sesi memang untuk khusus ke arah parentingnya. Baik. Gitu. Nah, buku yang pertama ini. Kelihatan nggak? Nah, ini judulnya Membasuh Luka Pengasuhan. Mantul di sana. Membasuh luka pengasuhan. Nomor ISBN-nya
9786237306276. Itu nomor ISBN-nya. Jadi buku ini sudah kami daftarkan ke ISBN-nya ya. Dan sebetulnya kami sudah mengelola judul ini dari tahun lalu. Iya, dari Kami bulan Agustus ya. kami sudah melakukan dari mulai kuliah WhatsApp-nya. Kami juga sudah sharing berupa seminar-seminarnya. Nah, sekarang kita bukukan. Iya. Jadi buku ini ditujukan buat siapa, Bu Dia? Nah, sebenarnya ini trilogi itu ditujukan untuk ke semua ayah bunda. Nah, untuk membasuh luka pengasuhan spesifik untuk bunda, karena bunda dia sosok yang tebal rasanya gitu ya. Dimana ketika ternyata ada bermasalah dengan rasa, ada sakit hati, ada rasa nyeri, itu akan sangat signifikan berimpact pada perilaku keseluruhan Pak Dandi. Kalau tos nyeri hati teh gitu ya, itu akan lupa. Kalau dulu pernah punya rasa nyeri gitu ya, terutama dari masa lalu, kalau ternyata belum dibasuh, belum pernah diproses gitu ya, belum pernah dialirkan, itu sebenarnya masih sangat mengganjal di seorang perempuan. Dan ini pun hasil survei dari kami ke 110 orang, 9 dari 10 orang yang mengikuti kuliah WhatsApp kami mengakui bahwa dia mengalami luka pengasuhan. Atau inner child ya, Bu, ya? Atau inner child yang menyakitkan. Atau inner child yang menyakitkan. Nah, nanti di sini akan dibahas apa itu inner child. Apakah sama nggak sih luka pengasuhan dengan inner child? Nah itu, gitu ya? itu akan dibahas dan juga kita memastikan benar nggak sih lu punya inner child? Jangan cuma feeling doang. Nah di sini nggak boleh kita cuma main feeling, main perasaan. Di sini di buku ini kita akan tuliskan ada asesmennya. Yes, yes. Jadi alat ukurnya supaya menentukan benar nggak sih kita punya inner child. Dan ciri Gitu. bukunya kita gitu ya. Memang di sini juga ada worksheet, ada juga ruang rasa, ruang kata, ada juga beberapa Ada treatmentnya. treatmentnya gitu ya. Buku yang pertama. Buku yang pertama, baik. Buku yang kedua Pak Dandi nih. Ini buku ini judulnya Ayah Tangguh. Kalau tadi ditujukan untuk para ibu, untuk para istri, nah sekarang untuk para ayah, para suami. Nih di sini. Banyak ayah yang curhat, merasa wah aing mah kawin teh kieu jadi riet. Banyak kayak gitu. Main. Kok gini katanya dengan menikah tuh kok jadi malah lebih banyak beban, gak bisa main, gak bisa kata siapa? Gitu. Kalau Anda mengalami itu berarti ada something wrong dari awal. Nah, jadi ada dengan kita menikah pun tetap kok hobi kita bisa tetap jalan, bahagia tetap bisa, bahagia dengan sebagai pasangan dan sebagai pribadi. Gitu. Sehingga di sini juga sama ada inner child-nya kayak apa buat para ayah nih. Jadi Ayah Tangguh judulnya itu. Di sini ada alat ukur seberapa tangguh kita para ayah. Jangan-jangan kita masih ada yang belum tangguh kasarnya. Ada hal-hal yang masih kurang. Nah itu jadi bahan untuk supaya kita bisa memperbaiki diri. Bisa jadi mindset ayah tangguh pada Di sini ada juga mindset ayah tangguh. Kayak apa sih ayah tangguh tuh harusnya? Jangan-jangan di sini ada klasifikasi ayah. Anda termasuk termasuk ayah apa? Jangan-jangan kita termasuk ayah ATM. Oh, apa itu ayah ATM? Nanti lihat. Iya, Di sini ada di buku ini. Ada jenis-jenis ayah gitu ya. Nah, bisa dilihat di situ. Nanti di sini pun akan ada tentang bagaimana kita cara memperbaiki itu semua. Gitu Ibu Dia. Betul. Ini ada juga tentunya disertai tadi Ini selain yang kedua ya, Bu, ya? iya, selain disertai tadi ada assessment, ada juga treatmentnya kayak gimana, ada challenge-nya untuk ayah gitu ya. Lalu yang ketiga, setelah kompak nih, karena kami ada mengadakan challenge juga di buku Membasuh Luka Pengasuhan namanya 40 Days Challenge Sehat ya, self healing terapi. Jadi kami intinya gini, karena tujuan kami, misi kami adalah ingin mengedukasi kesehatan mental gitu. Berarti kami ingin setiap orang punya keterampilan Pak Dandi dan akhirnya punya kebiasaan yang baik. Bagaimana sih dia mengelola kesehatan mentalnya nggak tergantung ke psikolog atau psikoterapis Pak Dandi. Jadi setidaknya dia melakukan P3K pertama, baik untuk dirinya, untuk pasangannya, ataupun untuk anak. Nah akhirnya sekarang setelah kompak kurang lebih ada 40 hari sampai 3 bulan, akhirnya silahkan bisa nyicil membayar utang pengasuhan. Utang itu jangan ditunda-tunda gitu ya Pak Dandi ya. Jadi gini, kalau tadi membahas ibu untuk seorang ibu, ayah untuk seorang ayah, di sini membahas tentang peranan kita sebagai orang tua. Baik, ya.
Jangan-jangan ketika kita sebagai orang tua banyak hal-hal yang seharusnya kita berikan ke anak, hak anak, kewajiban terhadap anak yang belum tertunaikan. Saking terfokus ke diri sendiri Betul. gitu ya, belum Dan tuntas. itu menjadi utang. Ya Utang pengasuhan ke anak. Nah, maka di sini kita ada alat ukurnya. Di sini ada alat ukurnya sebetulnya utang kita ke anak itu apa aja. Nanti gimana cara membasuhnya? Gimana cara membayar utangnya? Gitu. Jadi buku ini membahas itu. Peranan kita sebagai orang tua terhadap anak. Utangnya apa gitu. Oh ya, untuk yang ayah tangguh ini ISBN-nya adalah aduh mana sih? Nanti adalah ISBN-nya ada di itu. Ada di apa? Postingan saya. Iya, betul. Ada di postingan saya. Cuma saya ada di handphone nggak bisa lihat. Gitu. Ya, jadi intinya setelah kita menyadari bahwa kita tuntas dengan diri masing-masing dan akhirnya kompak tadi Pak Dandi, saling bergerak mendekat gitu ya. Dan bergerak mendekat salah satu misinya tentunya adalah membayar utang pengasuhan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang abe, yang lalai ya. Nanti lahirnya generasi alay katanya Pak Dandi ya. Nah, di sini akan dilengkapi semua treatment ya, baik untuk personal maupun untuk keluarga bareng-bareng gitu. Nanti kita akan berikan termasuk apa sih nutrisi yang sehat untuk kesehatan mental seorang anak gitu. Kadang kita misalnya salah satu dari fitrah keimanan yang dibahas di Ayah Tangguh Spiritual Pak Dandi. Kita banyaknya suka mindsetnya bahwa anak soleh itu adalah yang dia sudah 5 tahun sudah pinter sholat, dia sudah 6 tahun sudah misalnya hafal sekian surat gitu ya, sudah hafiz. Itu bukannya tidak bagus, bukannya salah, tapi pastikan akar akidah dari anak itu sudah kokoh gitu ya. Jangan sampai kita terjebak ke ritual. Anak akhirnya terjebak bahwa pengen membuat mama papa bangga gitu. Dan itu akhirnya nggak lagi diniatkan semuanya untuk Allah karena belum paham Pak Dandi. Padahal yang harus dikuatkan adalah akarnya dulu. Nah, itu yang akan kami coba bagi di sini gitu ya, di buku ketiga kami. Misinya adalah pengen keluarga itu sehat secara mental, dan di sini akan dibahas juga di 5 pilar ayah tangguh, 5 kompetensi Pak Dandi. Karena di sini bisa jadi si ayah nggak terlibat bukan dia nggak mau tahu, tapi bisa beneran karena nggak tahu Pak Dandi gitu ya. Akhirnya ini salah satu solusi. Gitu. Jadi nanti di ayah tangguh itu ada dibahas. Jadi kita tuh mesti tangguh dari sisi apa aja. Salah satunya tadi yang spiritual. Tangguh spiritual. Dilihat ya, ini bocoran dulu. Tapi kita juga kita sudah mulai buka reseller. Kalau mau jadi reseller silahkan. Dan kita sudah mulai buka PO. Reseller ditunggu ya. Gitu. Ada Mbak Sesi, Mas Sigit, iya. Assalamualaikum. Ini ada Mam siapa nih? Katanya ininya sama, warnanya ungu. Tulisannya terbalik katanya. Iya teh terbalik karena kan ini dari dari handphone ini nggak ada fitur untuk membalikan. Jadi kalau di sini tuh kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Iya. Gitu. Nah, itu adalah buku kami. Untuk yang tertarik mau beli silahkan bisa PO ke reseller-reseller kami. Betul. Kalau ada yang tertarik pengen jadi reseller silahkan. Saya sudah bikin pengumumannya juga di Facebook, di status saya bisa dilihat. Itu Di mungkin Facebook udah. Pak Dandi apa namanya boleh? Facebook saya DANDI ini BIRD ya untuk yang teman-teman di Instagram ya. Teman-teman yang dari Facebook kalau mau lihat Instagramnya Bu Diah Mahmoed DIAH MAHMOED 77 ya, Diah Mahmud 77 gitu, bisa dilihat di situ. Itu mungkin sharing kami terakhir. Ini adalah terakhir untuk buku Anger Management, tapi nantikan juga sharing-sharing kami selanjutnya. Tetap insya Allah kami lakukan kalau pinginnya sih di setiap Selasa dan Sabtu. Tapi paling jelek-jelek mungkin nanti kayak akan tiap Selasa atau tiap Sabtu gitu ya. Akan diupdate. Selama kita di rumah ini insya Allah Selasa dan Sabtu sih. Betul. Jadwalnya gitu ya. Paling juga mengingatkan kalau mau ikut kelas forgiveness terapi masih bisa Pak Dandi. Oh iya betul, untuk hari Selasa nanti. Gitu, untuk yang mau ikut kelas forgiveness therapy itu kemudian juga nanti kita juga akan ada sharing-sharing selanjutnya. Tolong juga di follow YouTube-nya kami.
YouTube-nya kami itu di Dandi Birdi, DANDI BIRDY. Di situ akan ada sharing juga tentang buku ini. Dan nanti masih ada 8 lagi bahan yang akan kita upload. Jadi sudah ada videonya, tinggal di-upload gitu. Jadi setelah selesai ini akan upload, nanti akan saya update sepersekian hari, saya akan upload. Jadi bisa dibuka juga apa aja di situ, ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat insya Allah. Itu saja mungkin ya Bu Diah ya. Oke, sudah berarti kita tuntas. Tuntas untuk mengupas 7 bab dari anger management ini ya. Saya atas nama pribadi juga bareng istri ini atas nama Dandiah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang sudah membeli. Untuk yang masih mau membeli bisa hubungin resellernya kami atau juga bisa order langsung ke kami. Terima kasih banyak yang sudah membeli tadi, dan saya mohon maaf kalau ternyata ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kurang mengenakan. Ada yang keliru. Ya mohon dimaafkan. Semoga yang kami sharingkan di sini menjadi suatu manfaat dan membawa berkah buat kita semua. Amin. Budi ada tambahan? Budi? Cukup, terima kasih. Silahkan para ibu kita menuju ke dapur masing-masing ya. Siap-siap dan selamat berbuka, menikmati waktu dengan keluarga. Ayo mau kolak dulu, mau nasi dulu gitu ya. Silahkan. Oke, gitu aja, terima kasih. Semoga ilmu yang di-sharing bisa merekatkan kita ya. Merekatkan hati kita kepada Maha Pencipta dan merekatkan kepada para orang-orang yang terkasih. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Silahkan mau konsultasi lebih lanjut boleh. Bisa. Mau ada online bisa. terapi online Mau juga ya. konsultasi online, terapi online bisa hubungin ke 0812 107502 29 via WhatsApp ya. Iya. Gitu. Atau ke nomor saya 0812 107502 29. Gitu deh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sesi.